Jika kebajikan dibayangkan sebagai merpati cantik, maka kebijaksanaan adalah sayapnya. Belas kasihan tanpa kebijaksanaan tak pernah tinggal landas. Ajahn Brahm, kebakaran hutan. Dalam banyak cara, cerita berikut tampak begitu biasa. Namun terkadang permata dengan makna spiritual yang mendalam bisa ditemukan tersembunyi dalam kejadian-kejadian paling duniawi. Saat itu akhir Januari 1991. Setelah berminggu-minggu musim panas kering, kerontang Australia Barat seperti biasanya, suhu pemecah rekor berpasangan dengan angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghancurkan beberapa kilometer di selatan pertapaan Bodinyana. Saat angin mendorong api yang sangat besar, menyapu berhektar semak di jalurnya, Ajahn Brahm dan biku-biku lainnya berkumpul di aula utama pertapaan, membahas rencana pengungsian dengan pemadam kebakaran. Kebakaran hutan Australia diperparah dengan kelaziman pohon kayu putih yang sangat mudah terbakar, atau pohon getah, dengan daunnya yang berisi minyak. Saat api melompat dari pohon ke pohon dengan kekuatan angin, pepohonan meledak dengan suara keras ketika minyak terkena api. Tanaman hijau terbakar, dan yang tersisa hanyalah lahan abu, senyap, dan tandus. Lahan kosong terselimuti abu, dan sisa bakar dahan dan pepohonan. Itu sesuram permukaan bulan, bukan pemandangan alam yang menyenangkan dan menenangkan yang biasanya akrab dengan penduduk dan pengunjung pertapaan. Itu pemandangan yang menakutkan. Pada saat para biku diungsikan, tak diragukan lagi api akan mencapai pertapaan. Mereka tahu akibatnya akan sangat merusak, karena kayu merupakan bahan bangunan penting dalam bangunan pertapaan, terutama atapnya. Pada saat itu, sudah jelas bagi Ajahn Brahm bahwa pertapaan akan terbakar rata dengan tanah. Penting ditekankan bahwa pada saat itu, bangunan pertapaan Bodinyana adalah karya hidup Ajahn Brahm. Selama lebih dari 7 tahun penuh, selagi Ajahn Jagaro adalah kepala pertapaan dan guru utama, Ajahn Brahm telah menghabiskan hingga 12 jam sehari, hari demi hari, bekerja untuk membangun pertapaan Buddhis yang sempurna. Itu lebih dari sekadar satu rangkai bangunan. Bagi Ajahn Brahm, itu adalah karya cinta. Ada saat-saat ia bahkan mempertaruhkan hidupnya di garis untuk memastikan bahwa semua dilakukan dengan standar terbaik. Namun pada saat itu, ketika kobaran api meraung semakin dekat, Ajahn Brahm yakin semuanya akan hancur dalam hitungan menit. Bayangkan itu sejenak. Jika itu adalah Anda dan rumah Anda selama bertahun-tahun, atau proyek yang telah Anda kerjakan selama bagian terhebat dari satu dasawarsa, menjelang tersapu oleh amuk alam, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana perasaan Anda? Kebanyakan orang akan tenggelam ke dalam jurang tanpa dasar keputusasaan dan kemarahan. Mereka mungkin akan mempertanyakan ketakadilan dari itu semua, dan barangkali bahkan menolak sistem kepercayaan mereka dengan ratapan, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi Ajahn Brahm tidak. Pada saat itu, saya tahu pertapaan akan terbakar. Saya tahu itu tidak akan ada lagi. Tetapi saya juga tahu bahwa pagi berikutnya, ketika api padam dan cuma abu tersisa, saya akan kembali dan mulai membangunnya lagi dari awal. Bayangkan itu punya kemampuan untuk melepas karya hidup Anda dengan begitu penuh dan cepat. Jika ada kekuatan manusia super, inilah dia. Dari semua kekuatan super yang kadang kita rayakan dalam Buddhisme, seperti berjalan di atas air atau terbang di udara, ini jelas jauh lebih mengesankan. Ini adalah jenis kekuatan spiritual asli yang memiliki makna nyata. Tetapi bagaimana tindakan melepas yang mendalam seperti itu sebenarnya terjadi? Bagaimana Ajahn Brahm bisa melepas sama sekali
dan sepenuhnya dalam hitungan detik. Penjelasannya mengejutkan dan menarik. Saya bisa melepas karena saya tidak tertarik pada hasil. Hasil bukanlah pokoknya. Tujuan utama saya bukanlah membangun pertapaan yang indah. Alih-alih, saya melakukannya karena itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Saya melakukannya sebagai tindakan kemurahan hati, sebagai tindakan kewelasan dan kebaikan untuk dunia. Segera setelah itu terbakar, saya akan dapat terus melatih kebaikan itu langsung pada hari berikutnya, dengan memulai proses pembangunan kembali. Anda lihat, api tidak mengambil apapun dari saya, karena semua yang telah saya lakukan untuk tujuan yang sangat berbeda. Tujuannya untuk membangun kualitas spiritual yang baik di dalam. Kualitas-kualitas itu masih di sana. Dan saya akan punya kesempatan untuk terus membangun kualitas spiritual yang baik tersebut pada hari berikutnya. Ketika kita mengarungi kehidupan, sangatlah mudah untuk kehilangan pandangan mengenai apa yang benar-benar penting. Falsafah hidup Ajahn Brahm adalah satu yang kita semua bisa pelajari. Jangan berpusat pada hasil. Alih-alih, berpusatlah pada proses. Dalam dunia kita yang bermasalah dan tak terkendali, kita perlu ingat apa yang diperhitungkan dalam jangka panjang. Kita perlu berpusat pada bagaimana menjalani hidup, pada bagaimana kita berurusan dengan segala sesuatu, bukan pada hasilnya. Hasil akan selalu berada di luar kendali kita, seperti yang ditemukan Ajahn Brahm. Namun hal yang dapat kita kendalikan, setidaknya sampai batas tertentu, adalah kualitas hati kita dan kebaikan serta perhatian yang kita berikan dalam tindakan kita. Pada akhirnya, kenyataannya pertapaan tidak terbakar. Dan sebaliknya, itu hasil yang baik juga, setidaknya bagi kita yang telah mendapat manfaat dari ajaran Ajahn Brahm yang murah hati. Karena jika terbakar, Anda mungkin tidak mendengar cerita ini sekarang.